Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jangan lupa untuk mencegah penyebaran COVID-19, kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah melihat video ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Kita akan membahas tentang masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Nah, banyak peristiwa yang melatari terjadinya pergantian Presiden Indonesia, yaitu dari Insinyur Soekarno ke Soeharto atau ke tangan Soeharto. Masa kepemimpinan Soeharto disebut sebagai masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini diharapkan dapat memberikan perkembangan serta kemajuan yang pesat bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini juga menandai adanya aksi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1955 sampai 1966. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu, yang pertama yaitu adanya aksi-aksi Trikora. Adanya berbagai aksi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKI dan penyelesaian hukum yang dirasa belum dianggap adil oleh rakyat, itu menambah rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yang semakin memuncak. Berbagai gerakan demonstrasi dilakukan oleh berbagai organisasi dan golongan yang menuntut keadilan. Organisasi yang melakukan berbagai protes diantaranya datang dari golongan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adanya surat perintah 11 Maret, di mana surat Perintah 11 Maret atau biasa yang sering kita kenal dengan Super Semar ini merupakan surat yang dimandatkan dari Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto. Melalui Super Semar ini, tonggak berdirinya rezim Orde Baru mulai terlihat. Sebelum lahirnya Super Semar di Istana Bogor, Presiden Soekarno sedang melaksanakan sidang kabinet Dwi Kora yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Namun di tengah persidangan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa di sekitar istana terdapat beberapa pasukan tidak dikenal. Presiden kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II yang pada waktu itu dipegang oleh Dr. Lemina dan menuju Istana Bogor didampingi oleh Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Khairul Saleh. Kepergian Presiden Soekarno ke Bogor kemudian disusul oleh perwira TNI AD yaitu Brigadir Jenderal Amir Mahmud, Brigadir Jenderal Basuki Rahmat dan Brigjen M. Yusuf. Perwira TNI AD tersebut mendiskusikan tentang kondisi bangsa Indonesia dengan Presiden Soekarno. Mereka juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Maijen Soeharto mampu mengendalikan situasi serta memulihkan keamanan jika diberi mandat. Kemudian yang ketiga, latar belakang yang ketiga
terjadinya masa transisi, yaitu adanya dualisme kepemimpinan nasional. Nah, di sini masih belum jelasnya kondisi kepemimpinan bangsa Indonesia setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret. Ini dibuktikan dengan bertindaknya Presiden Soekarno sebagai kepala pemerintahan dan bertindaknya Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaannya kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut dikukuhkan dengan TAP nomor 33/MPRS/1967 dalam sidang istimewa MPRS bulan Maret 1967, di mana Soeharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Penyerahan kekuasaan didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 25/1966 yang menyatakan bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang surat perintah 11 Maret yang memegang jabatan Presiden. Jenderal Soeharto secara resmi dilantik sebagai penjabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Pada tanggal 6 Juni 1967, pejabat Presiden Soeharto mengumumkan susunan kabinet yang disebut Kabinet Pembangunan. Adapun program kerjanya disebut dengan Pancakrida Pembangunan. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai Presiden RI secara penuh berdasarkan TAP MPRS nomor XL15/MPRS/1968. Pembahasannya dilakukan dalam sidang umum MPRS kelima. Soeharto menjabat sebagai presiden sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu berikutnya. Akhirnya, Kabinet Pembangunan 1 Pemerintahan Orde Baru dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968. Pembahasan materi tentang masa transisi 1966 sampai 1967 selesai. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk tugas hari ini, yaitu kalian membuat daftar pertanyaan yang belum Anda ketahui terkait peristiwa yang menjadi pendorong berdirinya Orde Baru. Sekian pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.